Jackson, selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Sore Pak Oli. Ya, Bos. Pak Oli, Sore. izin dulu Pak Oli ya. Oke, Bos. Makasih banyak Pak Oli. Thank you. Oke, sore ini kita akan edukasi tentang swing ya. Cara swing trade atau cara trading untuk swing. Nah, untuk trading secara swing ini, yaitu tradingnya antara 1 hari sampai 5 hari atau lebih. 1 hari atau 5 hari atau lebih. Gitu. Bagi yang masih baru, saya sarankan 5 hari aja maksimal. Tapi nanti kalau sudah merasa bisa, itu lebih 5 hari juga boleh. Nah, untuk swing trade ya, untuk swing ini yang digunakan adalah indikatornya tetap Heikin Ashi. Yang digunakan adalah Heikin Ashi. Nah, kapan harus beli, kapan harus jual? Kalau menggunakan Heikin Ashi, maka kita bisa melihat di candle-nya langsung, bisa juga dengan cara screening. Screening itu mencari. Itu kalau kita mau swing trade. Bagaimana cara mencarinya? Bagaimana cara mencarinya? Untuk swing trade, pertama untuk mencari sahamnya. Jadi kalau ada 2 caranya, mau belinya jam berapa? Oh sebentar, sebelum ke situ. Jadi untuk memutuskan untuk beli atau jual, pastikan candle-nya adalah biru pertama. Jadi biru beli, merah jual. Cukup seperti itu. Sahamnya apa? Saham apapun. Udah pada masuk. MEDS ini juga bisa untuk swing. Jadi pastikan beli sahamnya di saat candle-nya biru pertama kali dan nanti jual di saat candle-nya merah pertama kali. Gitu. Nah, kalau mau belinya jam 9, maka sebelum jam 9 kita harus screening terlebih dahulu. Sebelum jam 9 kita harus screening terlebih dahulu. Bagaimana cara screeningnya atau bagaimana cara mencari sahamnya yang cocok untuk swing? Kalau mau belinya jam 9, maka kita harus mencari candle yang di jam 8 candlenya biru pertama kali. Gitu. Jadi jam 9 kita cari sahamnya yang candlenya biru pertama kali. Mencarinya dari mana? Mencarinya bisa dari top gainer hari sebelumnya atau top gainer hari ini. Misal, kalau besok kita mau swing belinya jam 9, maka datanya bisa menggunakan data top gainer hari ini. Nah, kayak gini. Jadi dari data top gainer ini, kita cari ya, besok cari jam 8 pagi, candlenya yang biru pertama kali. Contoh, Indo, ini kan masih merah. Kalau besok jam 8 pagi, Indo candlenya biru, maka bisa dibuat swing. Jam 9 langsung beli dan buat swing. BRMS misal, sudah biru kedua, berarti nggak usah dilihat besok pagi, buang-buang waktu. Mari sudah biru, berarti kalau besok mau beli jam 9, berarti sudah biru kedua. TIS, nah ini bisa. Besok jam 8 kita harus lihat apakah besok akan biru candlenya. Kalau biru boleh dibeli. Rans, tadi ini arah dibawa turun. Ini sudah biru, berarti besok udah kedua.
atau Cars. Kalau Cars besok candlenya biru pertama, jam 8 candlenya biru di sini, candle bayangannya, itu bisa dibuat swing. Gitu. Jadi kalau mau belinya jam 9, cara mencari sahamnya seperti itu. Kalau manual. Nah, kalau menggunakan oke, itu kalau jam 9. Kalau belinya setelah jam 9, maka untuk mencari sahamnya itu bisa menggunakan aplikasi Monica. Oke, saya share screen dulu. Jadi, kalau belinya setelah jam 9 untuk mencari sahamnya besok, misal jam 9.30 besok, ini tinggal difilter di sini. Di Monica ini. Buka Monica, analisa teknikal, filter teknikal. Nah, di sini tinggal klik besok ya. Setelah 9.30, first candle Heikin Ashi. Maka akan muncul saham-sahamnya di sini. Carilah bar hijaunya yang 1. Ini 2, berarti nggak cocok kalau 2. Udah kelewat sebenarnya. Bukan nggak cocok, sudah kelewat. Jadi kalau mau beli, pastikan candlenya barnya hijau 1. Itu cocok untuk swing. Kalau di Monica nggak ada, misal bisa menggunakan aplikasi bot Telegram. Jadi kalau besok belinya setelah jam 9, maka tinggal buka bot Telegram di sini, lalu ketik garis miring skor H1. Nih. Atau garis miring skor H2. Jadi setelah 9.30 silakan screening sendiri. Mau belinya jam 10 ya sebelum jam 10 ya, jam 10 kurang 1 menit silakan di screening. Mau belinya jam 11 sebelum jam 11 silakan di screening. Mau belinya jam 2 juga sama. Caranya mencari saham yang candlenya biru pertama kali atau hijau pertama kali. Itu kalau untuk swing. Ada pertanyaan? Silakan. Pak Oli, nanya Pak Oli. Ya bos. Berarti kayak tadi yang 1 lanjut dong swingnya ya? Lanjut, Ya, 1 masih lanjut. Karena Iya. oke. Nah setelah kita beli, maka kita tinggal memantau. Apa tadi 1 misalnya. 1 candlenya masih. Kalau candlenya masih biru, walaupun turun, tetap di hold. Oke. Pak Holi Selama tanya, candlenya masih biru, hold. Yes, silakan bos. kalau ada beberapa pilihan, terus kemudian di situ ada yang sedang chartnya uptrend, ada yang sedang sideways, ada yang sedang downtrend. Semuanya katakan hijau pertama ini. Kita pilih yang mana ya Pak ya? Oke, pilih yang mana? Uptrend. Uptrend itu biasanya sudah di atas. Baru uptrend apa sudah uptrend, Pak? Sudah uptrend, dalam kondisi uptrend, tapi dia itu muncul hijau lagi gitu Pak. Katakan kan dia mungkin ada koreksi 1-2 hari terus muncul hijau lagi gitu. Ya. Kalau uptrend itu. Ya, oke. Uptrend itu contoh kayak gini ya, misal nih. Ini kan hijau pertama kali. Ini misalkan nggak ada ya. Nah, ke sini nggak ada. Iya betul. Ini posisinya kan uptrend. Hijau pertama uptrend kayak gini. Sebaiknya kalau kayak gini, ini kan harganya di atas ya. Misalkan ini nggak ada. Ini pasti harganya sudah di atas. Benar uptrend. Tapi besoknya turun kayak gitu. Nah, jadi kalau mau pilih untuk swing, pilihlah yang harganya masih di bawah. Harganya di bawah, tapi candlenya biru pertama. Karena untuk swing, berarti kan sudah diniatkan tradingnya untuk beberapa hari. Ini Jadi kebetulan ada contoh juga ini yang di gambar ini. Hijau pertama besoknya masih belum bisa
naik, hijau lagi, malah turun lagi, terus kemudian sekarang muncul hijau lagi gitu Pak. Yang Gimana? posisi sekarang nih, ada Ini, Pak. 3 hijau itu. Di sini, Di di situ satu hijau, ini. sebelumnya ada hijau, sebelumnya ada hijau lagi itu. Ini maksudnya. Nah, yang setelah downtrend banget itu ada hijau lagi Oke, sebelumnya di Pak. sini ya. Oke. Nah itu. Oke. Nah, itu kita biasanya berharap begitu ada hijau yang pertama itu langsung naik, tapi ternyata nggak mampu naik gitu. Ya. Nah, contoh bukan ini sebenarnya sudah naik, Pak. Ini kan dari maka kita harus sesuaikan dengan target ya. Target profit. Oh, oke. Ini kan dari berapa nih? 75 mungkin ya. Di saat naik sampai 90. Kalau 5% kan dapat. Nah, jadi untuk swing kita harus bisa memastikan berapa target idealnya, target profit idealnya. Kalau sehari bisa tercapai ya sudah sehari. Tapi kalau sehari nggak nyampe 5%, maksimal 5 hari. Jadi kita harus punya perencanaan, target profitnya berapa, durasi waktunya berapa, indikator yang digunakan indikator apa. Oke, Pak. Yes. Nah, kalau belinya jadi gini, kalau belinya setelah 9.30, misalkan jam 10 nih, baru mau beli. Walaupun hijau pertama, kita harus ngasih toleransi. Berapa kenaikannya? Jadi taruhlah maksimal 5%. Candle hijau pertama, tapi kenaikannya belum 5%, nah itu masih bisa kita beli untuk swing. Contoh, mari misalnya. Mari, misalkan tadi beli mari jam 11 gitu, kan sudah biru tadi. Kalau di screening juga dapat biru. Tapi kenaikannya sudah 9%. Nah itu jangan dibeli, walaupun hijau pertama. Jadi kasih toleransi kalau mau beli, yaitu yang di bawah 5%, maksimal 5%. Saat screening pasti sudah kelihatan. Contoh di sini di bot Telegram. Nah, di sini. Ini kan persentasenya. Persentase kenaikan di saat kita ngecek. TRJA sudah 6% ya lewatin. Mari sudah 11% ya lewatin. UAS baru 2%. INDF 1%. Good Fit. Jadi belilah yang di bawah 5% atau maksimal 5%. Kalau belinya setelah jam 9.30. Kalau belinya di saat jam 9 persis, kasih toleransi juga. Selama tidak lebih dari 2%, masih oke untuk dibeli. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Oli, ini kan untuk screening pagi itu pakai yang top gainer ya. Boleh. Nah, kalau yang untuk sesi 2, saya lagi istirahat, bisa pakai top gainer lagi juga nggak? Pakai top gainer bisa, Pak. Pakai top gainer bisa. Jadi Pak, jadi gini. Kalau pakai top gainer itu sebenarnya untuk durasi yang nggak lama. Karena saham yang muncul di top gainer itu saham-saham yang kenaikannya di hari itu sudah mulai naik di top gainer. Hari ini aja cuman nggak ada yang arah ya. Jadi persentase kenaikannya ini sudah besar-besar kalau di top gainer. Hari ini aja kecil ya. Biasanya ada yang 20%, 10%, kayak 15%. Kebanyakan sudah hijaunya lebih dari sehari itu ya Pak ya, yang masuk top gainer. Jadi sebenarnya untuk yang sesi kedua bisa aja ya? Bisa Pak. Siap. Terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang lain? Saya beberapa kali mengamati nih Pak Holi ini. Ada yang sedang uptrend sekali,
Ya, terus kemudian di tengah uptrend itu dia itu merah, merahnya cuma 1 hari, Ya, besoknya hijau lagi. Nah, biasanya yang seperti itu naiknya lumayan bagus tuh Pak lumayan Holi. kenceng ya. Ya, Iya, lumayan kencang. Jadi kalau mamanya di tengah uptrend bagus, dia ya dengan catatan merahnya cuma sehari. yes. Nah, itu bagus sekali itu biasanya itu. Ya. Nah, Sama aja kondisi juga yang sedang downtrend itu kalau dia itu hijaunya cuma sekali, besoknya merah itu harus dijual itu karena merahnya akan berhari-hari lagi gitu. betul, Pak. Nah, Nah, itu ada contohnya itu. ya. Kalau uptrend ya, kalau lagi uptrend lalu merah sekali, biasanya biru. Pastikan ada di atas EMA. MA20 ya. Ya, EMA 20. Oke. Tapi kalau turun ya, kalau turun sama, kalaupun turun dari EMA 20, jangan dulu. Jangan diambil. Contoh kayak gini nih. Ini kan di bawah EMA, biru pertama di Ya. bawah EMA gitu. Heeh. Habis itu merah lagi, lebih turun lagi. Ada Sama. lagi. Yes, Nah, itu serem jadinya. betul. Berarti Jadi- MA20 ini menjadi sesuatu juga ya Pak Holi ya untuk Betul. kita amati. Yes, jadi bisa dikombinasi dengan indikator yang lain. Gitu. Ada lagi yang lain, silakan. Kalau yang pakai swing buy itu untuk swing juga Pak Holi ya? Ya, untuk swing yang menengah, Pak. Swing yang lebih santai lagi ya Pak ya? Yes. Nah, kalau pakai yang swing buy di sini, nah ini kan swing buy. Ya, Untuk monitor. memantaunya, ini menggunakan grafik yang swing by. Jadi hanya mengamatin segitiga hijau sama segitiga merah. Merah. Yes. Oh, oke. Jadi segitiga hijau pertama beli, segitiga merah pertama itu jual. Contohnya apa? Yang swing by. Kayaknya Doit kemarin tuh Doit atau apa yang baru swing buy itu muncul. Oke, kita cek Doit. Kayaknya sih saya sih nggak beli, cuma ngeliat doang. Ya, kemarin Doit segitiga hijau. Iya. Jadi selama segitiga merah belum muncul, mau naik mau turun, biarkan dulu. Biarin aja. Ya, Cuman kalau di sini kalau kita lihat ini stokastiknya kan sudah agak mendekati overbought ya Pak ya. overbought. Ya, sudah overbought. Ini kan udah 83 ya. 83 berarti sudah overbought. Nah, ini udah up overbought. Sudah menakutkan gitu Pak Holi ya. Yes. Naik tapi nggak lama biasanya Pak kalau sudah naik Tapi ke nggak overbought. lama. Yes. Oke. Yang bagus di berapa Pak Holi? Kenapa? Yang Yang bagus bagus di berapa? ya, kalau swing yang bagus itu yang baru naik dari oversold, Bu. 20 gitu. Baru naik dari 20. Jadi up oversold. Oh, oke. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Pak Holi, Ya, Bos. bisa tanya yang bot Telegram, Pak Holi? Silakan. Kan kapan hari kan diajari untuk cari saham-saham yang sudah merah, katakanlah 3 hari, 4 hari, 5 hari berturut-turut itu loh, Pak Holi. Oke. Dengan kode skor red itu. Ya. Ini saya coba yang skor red 4, skor red 5, skor red 3 itu kok nggak mau ya, Pak Holi? Berarti nggak muncul di situ, Pak. Cuma maunya skor red 5 toh. Skor red 3. Nggak muncul. Garis miring, skor red 5. Red 5.
Oke, garis miring skor red 7 sampai 7 kalau nggak salah. Red 7. Itu tuh mau dia. Ya. Masih ada itu ya. Red 3 yang enggak mau Pak Oli. Red 3, Red 4 enggak mau. Red 4 memang nggak ada, Pak. Red 3, yang ada itu red 3, 5, 7. Iya, 3 nggak mau Pak Oli. Karena kan biasanya banyak juga saham-saham yang 3 hari turun kemudian naik gitu kan Pak Oli. Yes. Banyak Ya. juga yang begitu. Maksud saya mau bikin list yang sudah 3 hari, mau saya list di RTI, saya bikin watchlist. Kan itu nanti kalau sudah dibikin watchlist begitu biru kan langsung kelihatan Pak Oli. Ya, benar. Jadi dari red 3, red 5, red 7 ini masukkan watchlist, kalau besok bergerak gitu. Itu langsung HK. Langsung ikut. Ya. Nah, makanya maksudnya begitu. Tapi adanya red 5 Pak Oli. Ya, red 5 nggak apa-apa. Red 5 kan juga nggak. Red 5 nggak apa. Artinya kalau red 5 itu kan turunnya udah dalam. Apalagi red 7. Iya. Saat dia mulai bergerak, ya itu naiknya bisa kenceng. Iya. Red Tadi 3 kayak juga. yang kayak Mari sama Indo itu kan ada di watchlist saya itu bisa ngikut sih lumayan. Ya. Jadi ngambilnya dari bawah, saham-saham yang di bawah yang diambil kalau red 3, 5, 7. Iya. Tinggal liatin watchlist aja, Pak. Oke. Berarti red 3 memang nggak muncul ya Pak Oli. Ya, bisa jadi nggak ada yang red 3, bisa jadi Pak ya. Screeningnya. Maksudnya nggak, daftarnya nggak muncul gitu. Iya. Oke. Siap Pak Oli, terima kasih. Oke, Bos. Oli tanya lagi nih. Silakan. Pak Oli, kalau swing tadi kan hijau pertama ya, kita buy. Nah, ada nggak ya tool yang kita bisa mencari kira-kira besok ini akan hijau pertama nih. Ya, tapi sudah ketahuan hari ini tuh. Hijau pertama. Saya pernah coba dengan 3M1H, core 3M1H, itu nggak ada beberapa yang menjadi hijau pertama, ada yang tidak. Ya. Kalau screening yang nyari yang hijau pertama besok tahunya hari ini nggak ada Pak, belum ada kayaknya. Prediksi nggak, masih susah ya? Oh enggak, kalau prediksi bisa. Kalau prediksi Iya, itu ya, kalau prediksi tinggal lihat candle daily-nya ada sumbu atas atau bawah. Itu bisa. Contoh kayak gini nih. Contoh Kars ya. Contoh Kars. Kars ini besok untuk jadi biru pertama. Ini kansnya besar. Ini di atas 70% kayaknya ini. Ya. Anda tipis banget ya. Betul. Nah, jadi ini Dan candle volumenya bayangannya bagus besok. nih, Pak. Ya. Volumenya bagus juga. Betul, hari ini 233% volume. Nah gini, jadi tapi kalau nyari candle bayangan belum ada. Tapi kalau tanda-tanda mau biru, ya ini kayak gini. Sudah ada sumbu atas, sumbu bawah. Itu tanda-tanda. Jadi besok tinggal dicek candle bayangannya doang ya Pak Oli ya. Yes, betul. Ya caranya begitu doang. Dengan 3M1H nggak bisa ya Pak Oli ya? Nggak bisa Pak, karena itu kan satu hatu udah hijau. Satu hijau. Jadi gini, 3M1H itu adalah candle biasa Pak. 3M, 3 merahnya itu adalah candle biasa. Itu candle biasa ya Pak Oli? Ya, ini candle chart biasa. Pantasan nggak ketemu-ketemu. Ya, hanya hijaunya di candle biasa, bukan heikinasinya yang hijau. Oh, Tuh. Ya. pantasan nggak ketemu. Nah, jadi kan gini, kalau yang di teorinya chart biasa, kalau 3 merah, 1 hijau, tanda-tandanya itu mau naik. Tanda bullish ya. Ya, itu kan tanda bullish. Nah, untuk memastikan lagi, saya masukkan ke heikinasi supaya lebih meyakinkan saya gitu, Pak. Jadi saya kombinasi lagi. Iya. Jadi kalau kita ngambil 5M1H juga itu candle biasa ya. Candle biasa, betul.
5M 1H itu candle biasa. Berarti H-nya hijaunya hijau biasa ya? Pak Ya, Oli ya? hijaunya cat biasa. Apa Nanti candle kita cat. udah ketemu sahamnya baru kita buka yang Hekinasi. Hekinasi, benar. Itu pastiin ya. Oke. Oke, baru nggak nih. Saya kira Hekinasi juga. Bukan, itu dari apa? Cat biasa. Candle chart. Yes. Candle chart. Jadi kita bisa kombinasi nih, menurut siapapun ya. Oh, menurut teori A, B, C, D. Kalau sahamnya seperti ini akan naik. Ya udah kita terima aja itu. Baru kita cek di Hekinasi. Kayak gitu. Sama bottom fish. Bottom fish itu kan hanya menginformasikan sahamnya ada di bawah. Di bottom. Ya, di bawah. Saya butuhnya adalah saham yang di bawah dan mau naik. Nah, untuk mau naiknya ini apa tandanya? Stokastik. Stokastik bisa. Hekinasi kan juga bisa. Kalau Hekinasi kan tanda baru mau naik. Iya. Maka bisa kombinasi saham yang sedang di bawah dan candlenya hijau pertama. Yaitu sama mau reversal artinya. Mau naik. Iya. Atau bisa juga di sini nih. Di mana nih di bot Telegram misalkan. Skor Asref. Apa itu Pak? Asref. Oh, reversal ya maksudnya ya? Ya, reversal kan. Ini kan menurut candlenya, menurut indikatornya, saham ini kan mau reversal. Didukung oleh candlenya. Oh, candle Dari chart-nya. sini, ya. Nanti Dari kita sini. cek ke Hekinasinya. Ya, baru kita cek mana yang hijau pertama. Oke. Jadi menurut candle biasa ini mau reversal, lalu menurut kita cek lagi di Hekinasi. Kalau Hekinasi hijau pertama, berarti kan ada 2 indikator yang menginformasikan akan reversal. Kan lebih mantap kalau kayak gitu. Iya. Golden cross juga gitu ya Pak Oli ya. Berarti Yes. ujung-ujungnya tetap harus pakai H-cat itu. Ya. Karena fungsinya Hekinasi itu kan untuk mengetahui trennya, pembalikan tren. Trennya mau naik berarti hijau pertama, trennya mau turun merah pertama. Ya. Gitu. Pak Oli, Ya bos. kalau tadi kan di Hekinasi masih merah itu Pak Oli, baru Ya. mau hijau. Yes. Tapi pada kenyataan perdagangan tadi kan sudah hijau, artinya sudah terjadi kenaikan tadi Pak Oli. Kalau Naik. besok, tadi kan sudah naik 10% itu Pak Oli. Kars. Yang Kars. Oke. Tadi kan juga arah. Tapi belum tentu hijau. Enggak, Kars Ya, belum masih- hijau Pak. Walaupun 83 ini kan nggak hijau tadi. Belum hijau. Iya, masih merah dia. Belum hijau. Candle biasa mungkin hijau. Nah, kalau candle Ya, Mas. biasa hijau. Maksud saya kalau di candle biasa kan sudah hijau. Oke. Artinya kalau besok kita baru menjadikan patokan hijau pertama, berarti itu sudah hijau kedua di candle biasa ya Pak ya? Candle biasa, iya. Sudah hijau kedua di candle biasa kan berarti Pak? Yes. Oke. Pak Holi, maaf Pak Holi, ini tadi yang Asref itu yang apa sih Pak tulisannya Asref, oke. Asref. untuk reversal? Ini Pak, ACREV. Oh, AC. Oke, makasih Pak. Yes. Lagi mencoba langsung nih, Langsung praktekkan, langsung coba. biar nggak lupa. Betul. Jadi kasusnya sama dengan kajian tadi ya Pak? Yang mana? Yang kajian tadi, Kajen. Bentar. kandelnya belum biru, tapi masih merah. Oh ya, kajen sudah ada sumbu atas sama bawah ya? Masih kecil. Masih, ya, sumbunya masih kecil. Ya, ini baru tanda-tanda. Kepastiannya tetap besok. Tapi tadi bisa di straight ya Pak? Fast rate ya. Nah, kalau fast rate itu mau candlenya merah, ya Hekinasinya merah, biru nggak apa-apa. Oh, gitu. Karena hanya memanfaatkan momentum sesaat, Pak. Mau ARB juga bisa.
Ya dari ARB nggak masalah. Tapi kalau mau cari yang aman, ya mau cari yang aman. Fast trade di candle di saham yang candle heginasinya biru pertama kali. Iya, enak Pak Oli. Kalau mau aman. Artinya apa? Misal nih, fast trade lalu nyangkut gitu. Besoknya kan masih ada harapan untuk naik gitu. Iya, betul Pak Oli. Gitu. Holly, Ya Bu. yang di RTI boleh bantu praktekin untuk delete watchlist sama add watchlist nggak Pak? RTI. Oke. Bentar. Screen mirror. Oh. Ada maksimal nggak Pak dia di situ berapa emiten? Maksimalnya Bu. Maksimalnya berapa Pak yang bikin watchlist? Nah, bikin watchlistnya di sini nih. Klik tanda plus. Terserah udah. mau aja Pak Oli. Ya. Tadi saya coba kok nggak muncul ya. Apa maksudnya nggak nampil gitu. Oke. Terus Ibu, ketik. ya buat dulu ya kan. Klik tanda plus. Nah, kasih nama watchlistnya apa? Klik new watchlist. Yang satu. Misal Ya. apa? Kunci. Save gini kan. Nah, masukkan apa itu Nama namanya sahamnya. sahamnya. Misal Itu ya. sebentar. Oh iya. Berarti bukan nama sahamnya ya. Tadi nama watchlist-nya dulu ya. Ya, Ya, buat watchlistnya nama dulu. watchlistnya. Jadi kan nanti ada banyak watchlist kan kayak gini nih. Ini. Iya. Paham. Pantesan. Oke. Terus baru di-add di situ. Yes. Di-add-nya Di terus tulis nama saham Bu. ya, baik Pak. Nanti saya coba. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi silakan. Pak Oli, Yes. kalau yang skor Asref tadi Pak Oli kan di situ ada saham AGRS. AGRS. Oke. AGRS. Paling atas Pak Oli. Kenapa? Yang saham paling atas itu Pak Oli, AGRS. Ya, AGRS. Oke. Nah, kemudian saya cek di Hekinasi, itu model candle-nya candle biasa Pak Oli, bukan candle apa namanya bullish reversal. Candle biasa. Iya Pak. Jadi gini. Candle bullish reversal ya Pak Oli ya, begitu itu. Termasuk Ini nggak nampak di sini. saya ini kok bukan ya Pak, candle biasa gitu. Candle biasa. Enggak, jadi gini Pak. Jadi di sini ini ya, menurut algoritmanya bot Telegram, AGRS, GZCO, HMSP, JSMR dan lain-lain ini akan reversal. Maka kita sama, jangan langsung percaya dulu, langsung beli sahamnya ini jangan. Kita harus lihat dulu grafiknya, benar nggak ini? Atau ini bisa kita cek lagi nih, memenuhi nggak sinyalnya? Skor C2, skor 2, Asref lalu kode sahamnya. Misal Pak AGRS. Oke. Memenuhi di sinyalnya reversal ini. Maka kalau mau beli bagaimana? Kalau karena saya menggunakan Hekinasi, kalau Hekinasinya masih merah, saya nggak beli dulu. Karena saya mencari saham yang baru mau naik, yang baru mau reversal, mau pembalikan tren. Iya. Jadi yang muncul di sini itu silakan dicek lagi, jangan langsung dibeli. Saya coba AGSS itu saya cek di Monica. Kemudian Hekinasi itu ada 2, memang betul ada di bawah. Kemudian ada candle tapi enggak bolong-bolong gitu loh Pak, enggak terasir hitam. Apakah itu yang disebut reversal? Reversal itu pembalikan arah. Setelah turun mau naik itu tandanya reversal. Iya, Sama.
ada candle yang naik ke atas, tapi nggak gelap, kosong, candlenya kosong gitu loh, Pak. Iya, oke. Ibu di Monica ngeceknya candle apa? Heikinasi apa candle biasa? Heikinasi ngambil di AGRS. Oke, warnanya merah apa biru? Hitam. Berarti bukan heikinasi. Kalau warnanya hitam, pasti bukan heikinasi. Heikinasi pasti warnanya kalau nggak hijau, merah. Kalau Itu di yang swing Monica. buy kayaknya yang hitam itu, Pak. Ini. Heikinasi, catnya heikinasi. Oke. Gitu. Sama di sini, Asref ini mau reversal. Kapan reversalnya? Sama nggak tahu. Maka ya kan, ini kan masih sinyalnya akan reversal. Reversalnya kapan? Apakah hari ini, besok, lusa atau kapan? Kan nggak tahu. Oh gitu. Ya. Saya pikir besok, Pak. Kalau dicek hari ini saya pikir besok sudah mau. Bukan. Jadi ini ada di area reversal. Oke. Tadi sama dengan yang tadi itu ya, kita taruh di watchlist saja ya Pak ya. Yes. Nah kayak gini taruh di watchlist bisa. Iya, oke. Siap. Tadi Monica CTL ya Pak ya, Heikinasi. Heikinasi itu ya heikinasi, Bu. CHA. CHA betul. Ya betul ya. AGRS submit. Jadi heikinasi warnanya kalau nggak hijau merah kalau di Monica. Oh iya tadi tahu kadang-kadang. Tapi gambarnya lagi turun ini Pak ya. Ya, candlenya kan masih merah, pasti turun. Berarti nggak cocok ya Pak ya. Yes. Oke. Ada lagi silakan. Apa? Praktekkan Pak, cara beli dan auto sell itu Pak. Gimana Pak? Minta praktekkan cara beli dan sell. Cara beli, nah pakai RTI ya. Jadi cara belinya kayak gini Pak. Pakaian langsung Pak, pakai mandiri Pak. Mandiri. Bapak sekarang beli coba. Sama kok. Ya untuk 5 meletakkan 5%-nya tuh, sell-nya 5% gitu. Oke, sell-nya 5%. Bapak jadi gini, Bapak belinya di berapa? Misal nih. Semuanya Inco ya. Apa? Saham yang Bapak beli harganya berapa? Sebentar ya. Rekomendasi sore tadi apa ya? Cars sama Cars ya kira. Cars. Oke, misal Cars ya. Tampilkan Pak. Kenapa? Tampilkan. Gini Pak, jadi ngitungnya gini. Jualnya sama jualnya. Bapak beli 82, Bapak hitung 5%-nya itu berapa? Jadi hitung di sini kalau pakai kalkulator saham, beli kan 82 Pak. Ya. 5%-nya berapa? 87. Berarti setelah beli 82, setelah itu langsung jual di 87. Kenapa 87? Karena saya mengharapkan profit 5%. Jadi menjual 5%-nya itu sudah kita hitung angkanya berapa. Cara jualnya ya tinggal klik tombol sell kayak gini. Misal ya. Sama kok di RTI, di aplikasi manapun sama. Kalau sudah beli, misalkan beli Cars. Beli dapat belum? Oh nggak dapat ini. Nggak beli, beli Cars sudah arah nggak bisa dapat. Oke. Jadi kalau sudah beli ya,
yang lain. Oh, mari bisa. Oke, mari. Matiin dulu. Amin. Mohon izin Pak Oli. Yes. Nah, contoh mari Pak ya. Yes. Ini mari saya akan beli 645 harganya. Benar? 645. Saya mengharapkan profit 5%. Oh, kok mari? March. Sorry, oke. Mari dulu. Kan saya ganti mari. Misalkan saya beli mari. Ini kode sahamnya mari. Lalu lotnya misalkan 10 lot. Oh, masih open. Saya amin. Saya naikkan 126 supaya 125 supaya dapat. Nah, ini kan match. Saya beli mari itu 125. Kalau saya mengharapkan profit 5%, berarti saya harus jual 125 plus 5%. 5% dari 125 berapa? Harus kita hitung. 131 kali. Yes. Cara ngitungnya bagaimana? Paling mudah pakai kalkulator di sini. Masukkan aja 125. Hitung. Berapa 5%-nya? 131 sekian ya. Kalau dibulatkan, ya. Kalau 131 masih 4, sekian kan. Kalau 5% 132. Atau kalau ini dihilangin. Ya. 131,25. 131,25. Ya. Oke, 131 boleh 132. Ini kok 132 hitungan di sini. Nah, jadi langsung jual nih. Setelah beli tadi, kita sudah tahu. Misalkan 132. 132 ini 5%. Berarti langsung jual, Pak. Langsung buka sel lagi ya? Ya, buka sel, ya. Buka sel di sini, mari. Nah, maka angkanya, angka jualnya ini, kita tulis 132. Oh, di sini terbatas ya kalau di mana RTI terbatas. Oke. 129 misalkan. Satu mau jualnya di 129. Tinggal diketik 129. Berapa lot? 10 lot. Maka tinggal sell. Nah, di sini statusnya open. Berarti belum terjual. Kapan terjualnya? Kalau harganya sudah nyentuh 129, maka otomatis akan terjual sendiri. Untuk stop sell ya gimana Pak? Kenapa? Untuk stop sell kan? Stop sell. Stop sell sama. Stop sell itu apa nih? Stop sell sama Pak. Bapak mau jualnya di berapa? Itu stop sell. Stop loss. Kalau pindah cut loss mungkin memang cut loss Pak. Stop loss. Cut loss ya benar cut loss Pak. Maaf. Apa? Tolong Pak. Cut loss-nya Pak. Cut loss. Jadi beda Pak, stop loss, pengertiannya beda ya. Stop loss, cut loss itu beda. Kalau stop loss, Bapak membatasi kerugian. Iya, benar. Misal, ini angkanya, stop loss misal apa? Mari deh, nggak apa-apa. Mari itu kan harganya tadi 124. Mari, oke di sini. Mari. Misal Bapak beli mari 124. 124. Bapak pasti membatasi resiko. Berapa resikonya? Misal 120 stop loss. Setelah Bapak dapat 124, lalu Bapak auto sell atau jual di 120. Kalau sahamnya turun ke 120, ya maka akan terjual.
Sudah rugi pasti iya. Nah, kalau sudah turun duluan, lalu naik, gigit jari kita. Gigit jari. Benar kan? Karena sudah terjual duluan. Ini resiko kalau menggunakan stop loss. Kalau turun duluan, habis itu naik, gigit jari. Karena otomatis sudah terjual. Saya tidak menyarankan untuk menggunakan stop loss, Pak. Karena sering banget setelah turun, habis itu naik. Baru naik ya, Pak Oli. Ya. Yang harus kita lakukan adalah belinya itu harus benar dulu. Baru nggak usah pasang stop loss. Apa? Ya. Belinya harus benar dulu. Setelah itu jangan pasang stop loss. Mungkin kalau kita sadis gitu ya Pak ya, Ya. sadar dan disiplin, pokoknya kalau merah jual. Itu mungkin bagian dari sebenarnya untuk membatasi kerugian kita ya Pak Holi ya, daripada Yes. merah nanti turun terus gitu kan. Betul. Maka kalau mau beli kan selalu saya bilang, belilah di saat candlenya biru pertama kali. Gitu. Kalau memang belinya biru pertama kali, nggak usah pasang stop loss. Ya. Jadi kalau belinya biru pertama kali, nggak usah pasang stop loss. Tapi ada kalau candlenya merah baru sell atau cut loss kalau memang minus. Jadi jualnya di saat candlenya merah pertama. Itu kan kalau kita berada di muka laptop terus, Pak. Enggak, Pak. Maksud saya Enggak. kan bisa meninggalkan sebentar gitu. Oke. Nah, itu tergantung apa dulu, swing apa fast trade. Kalau fast trade, saya meninggalkan bentar, nggak berlaku. Fast trade harus melihat. Kalau swing, boleh ditinggal. Memang swing itu untuk ditinggal. Tapi ada jam memantaunya. Sehari ya, maksimal 2 kali kalau swing. Kalau swing, maksimal 2 kali memantaunya. Jangan setiap menit dipantau untuk swing. Contoh, hari ini apa? 1. Beli saham 1 jam 9, lalu Bapak pantau setiap menit, yang tujuannya fast, yang tujuannya swing, stres seharian. Oh, iya, iya. Kok nggak naik-naik, Pak? Kok minus 4%? Kok minus 2%? Candlenya masih biru. Selama candlenya biru, walaupun minus 6%, nggak masalah. Besok kemungkinan naik. Sampai 6% nggak masalah ya Pak ya? Kenapa? Sampai 6-7% nggak masalah ya? Nggak masalah, asal candlenya masih biru. Oh iya. Wah itu sering saya ketipu, 5%, 4% udah gitu. Ya. Masya Allah, bagus. Tapi walaupun minus 1%, candlenya merah harus jual. Siap. Benar. Nggak usah, situ saja. Gitu. Pak Holi, sebenarnya kalau kita fast trade itu, bisa nggak kita katakan bahwa kalau sudah merah itu hukumnya haram untuk di hold gitu Pak? Iya, fast trade kan pertama, fast trade itu adalah syarat utamanya adalah memantau, melihat sendiri. Kalau merah, karena merah itu mau turun, harus jual, jangan di hold, wajib. Karena kita kan nggak tahu di durasi pendek, kita nggak bisa memprediksi harga di durasi pendek. Misalnya kayak ini, Pak Holi, saya beli saham 1, turun, sejam lagi naik nggak? Sesi 2 naik nggak? Saya nggak tahu. 5 menit lagi naik nggak? Nggak ada yang tahu. Karena time frame-nya pendek. Indikatornya nggak ketemu. Apalagi
broker kode broker ditutup, asing ditutup. Maka harus sadis tadi, sadar dan disiplin. Di saat candle-nya merah di time frame pendek, harus jual. Karena 5 menit lagi nggak tahu harga sahamnya akan naik lagi atau tidak. Atau bahkan mau lebih turun lagi. Itu Jadi untuk tadi BRMS ditungguin ke 180 gambling ya. Oh, bukan. Jadi gini, beda itu Bu caranya. Tunggu 180 itu berdasarkan resistennya di RMS. Jadi ini resistennya berapa? 180. Tadi ya 179 bukan segini, bukan 100 ribuan. Tadi yang paling besar, yang paling banyak tadi itu di 180 di sini. Jadi ini jadi apa? Jadi resisten. Jadi bisa naik ke 180. Kalau mau jual apakah di 180? Enggak. Di bawah 180. 179, 178 atau berapapun. Atau sebelum nyampe 180, kalau candlenya merah, 100 tick merah, 1 menit merah, itu juga harus jual. Jadi misal saya bilang 180, jangan di 180 jualnya. Tujuannya tetap 180, tapi kalau sebelum nyampe 180 candlenya merah, jual dulu. Ya. Tapi ini karena ada bidnya di 176 dan 175 yang besar, udah nggak berlaku jadi ya. 176, maksudnya nggak berlaku apanya, Bu? Nggak berlaku spike-nya bisa ke 180. 180 memang nggak ada yang bilang spek. Resisten. Oke. Lah resisten karena di 17 tetap ini resistennya tetap 180, Bu. Karena ini yang paling besar kan. Ini cuma 142, 100. Nah, ini yang paling tebal. Ini kan jadi resisten. Oh ya, kalau di grafiknya gimana tadi lihatnya? Grafiknya ini. Grafik time frame. Enggak gini. Iya. Oke. Jadi kalau berdasarkan bid offer, resistennya 180 BRMS 1. Oke. Kalau berdasarkan grafiknya, di sini sudah muncul resisten. Ini bulat-bulat ini. Harusnya di sini juga jual. Kalau orang yang hati-hati tahu tempat resistennya, di sini sudah jual walaupun candlenya masih biru. Fast trade ini diperhatikan. Kalau sudah muncul resisten, biasanya koreksi. Bid offer ini, Pak, bidnya 2 juta sekarang. Iya, sekarang 2 juta. Besok pagi belum tentu. Besok pagi ini hilang semua ini. Jam 9 besok ini hilang, nggak ada. Berubah pasti. Mulai dari nol ya. Jadi kalau hari ini BRMS bidnya tebel. Iya, hari ini. Besok jam 9 belum tentu. Kalau kita keluar masuk itu fee aplikasinya bayar terus ya Pak ya? Iya Pak. Tetap fee. Jadi fee beli dan fee jual itu kalau dibuat rata-rata itu adalah 0,5%. Artinya kalau kita profit 1%, ya bersihnya 0,5%. Ya. Di fee transaksi, setiap kita transaksi pasti ada. Termasuk merah atau apa ya Pak ya? Acuan atau tidak acuan gitu. Iya. Jadi kata Mbak Holly, masuk, boleh masuk. Oh, jual lagi, masuk lagi itu masuk terus ya? Iya benar. Kena fee terus itu. Kena fee terus. Setiap kita transaksi pasti kena.
Pak Holi, Yes. ada yang mau saya tanyakan. Kalau swing, itu kita TP-nya pas di resisten atau misalnya sebelum resisten sudah ada merah 1 di sell? Swing. Iya. Swing time frame-nya daily. Oke. Swing time frame-nya adalah daily. Ya, jadi Jadi kalau gini. kita Jadi gini. Jadi idealnya adalah, harapan kita kalau mau beli saham apapun, harapan kita beli di paling terendah, jual paling tinggi. Betul kan? Iya. Harapan kita semua. Tapi jarang banget yang bisa tahu kapan titik terendahnya, kapan titik tertingginya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, beli di saat candlenya biru. Jualnya kapan? Merah. Ini terlihat. Semua orang bisa pasti. 1, langkah pertama. Yang kedua, tentukan target profitnya. Target profitnya misalkan 5%. Candlenya masih biru, tapi sudah 5%. Silakan jual. Karena sudah sesuai dengan plan kita. jadi kita tidak usah belajar support resisten ya, Pak? Support resisten perlu belajar. Tetap perlu, support resisten perlu. Ini kan support resisten kan ini, Bu. Ini kan resisten. Jadi oke, saat di sini nih. Perlu nggak belajar support resisten? Perlu. Untuk apa? Untuk tahu batas ke atasnya berapa nih. Inco. Ini resisten. Ini support. Jadi kalau Inco nembus resisten berarti akan naik lebih tinggi lagi. Fungsinya support resisten itu. Kalau Inco tembus support berarti akan turun lagi. Tapi kalau take profit kan nggak ada hubungannya sebenarnya dengan support resisten sebenarnya. Karena kita trading itu pengennya harga yang tertinggi deh jualnya. Tapi tidak semua bisa. Saya pun juga nggak bisa. Berapa nih harga tertingginya? Apa udah belum? Yang bisa adalah perkiraan tertingginya. Itu bisa. Nah, maka kenapa ada trading plan? Supaya kita bisa mengukur secara rasional. Bukan selalu menginginkan mau jual di harga tertinggi, bukan. Kalau harga tertinggi baru saya jual. Padahal kita nggak tahu harga tertingginya berapa. Jadi untuk perencanaannya, kalau TP itu berapa persen, Pak? Oke. Untuk pertama ya, untuk yang pemula, buatlah target wajar. Target wajar berapa? 5% durasinya 5 hari. Pemula 5%, 5 hari. ya. Kemudian tanpa itu pasang stop loss ya? Yes. Tanpa stop loss. Tapi tapi kalau candlenya merah harus jual. Jadi jangan pasang stop loss. Karena apa? Karena saham itu bisa turun. Setelah itu naik. Kalau pasang stop loss, setelah terjemput stop loss-nya habis itu naik, ini yang bikin psikologis akan terganggu terus. Habis dijual, habis kena cut loss naik. Tahu gitu aja lah. Tahu gitu nggak pasang stop loss. Iya, kenapa dari awal pasang stop? Misalnya seperti Inco, Pak, ini yang paling bawah. Oke. Yang ada di support paling bawah, itu kan biru 1 ya. Nah Ini? itu. Iya. Kemudian kita TP-nya kalau 5% berarti kan sebelum merah ya? Iya, sebelum merah. Paling di sini. Jadi nggak usah nunggu merah ya? Kalau untuk yang pemula, jangan nunggu merah. Supaya apa? Supaya tahu pergerakan selama 5 hari. Jadi maksimal tradingnya 5 hari. Beli maksimal 5 hari harus jual. Kan belajar Mas Yan kan? Hari kelima atau 5 hari? 5 hari. 5 candle.
Ini hari candle 1, 2, 3, 4, 5. Maksimal 5 candle. Termasuk waktu entry ya, candle waktu Yes, waktu betul. kita entry ya. Berarti hari kelima ya. Ya. Mungkin ingin menambahkan, takutnya ada salah ini. Jadi Ya. kalau umpamanya belum kecapai 5%, tapi candlenya merah, ya harus dijual, Bu. Betul. Oh Jadi kan iya. ada 3 ya indikatornya. Durasinya 5 hari. Profitnya, target profitnya 5%. 5%. Oke. Indikatornya Heikin Ashi. Hijau pertama beli. Merah, candlenya merah, jual. Udah. Salah satu ini tercapai, jual. Jadi misal, baru 2 hari profitnya sudah 5%, jual. Baru 3 hari candlenya merah, jual. Profitnya berapapun, jual. Oh ya. Bagi pemula. Bagi yang masih pemula. Tapi kalau sudah bisa ya, sudah terbiasa, ya udah tunggu aja candle merah baru jual. Yang penting biru pertama kali beli, merah jual. Kalau ini candle yang di Heikin Ashi-nya seperti yang tadi Pak, seperti yang saya tadi kan error. Tidak sesuai dengan stock bid-nya, gimana itu? Candle Heikin Ashi-nya nggak sesuai apa, Bu? Harganya? Harganya pasti sama. Tadi tidak sesuai kan sama saya di fotoin ke Pak Oke. Khalid tadi? Itu karena Ibu menggunakan Heikin Ashi-nya. Kalau harga Heikin Ashi itu memang tidak sama dengan real time-nya, dengan harga yang ada. Chart Heikin Ashi ya, itu nggak sama harganya. Maka harus lihat bid offer. Pastikan di sini. Di bid offer-nya ini pasti harganya sama. Jadi artinya apa? Ya harus banyak kalau nggak punya Mandiri Sekuritas, harus banyak divest malahan. Buka RTI, buka bid offer, untuk memastikan harganya bid offer. Di RTI hanya lihat candle-nya aja, jangan lihat harganya, karena pasti nggak sama. Oh, jadi Heikin Ashi itu dengan stock bid beda memang ya Pak harganya? Bukan beda, sama Bu. Jadi gini, contoh ya, saya pakai RTI deh. Di RTI candle. Contoh saham apa Bu? Tadi Ibu lihat? Satu. Oke. Satu, harganya kan 74. Benar ya? Padahal di stock bid-nya 72 ya? Oke. 74 ini berdasarkan candle Heikin Ashi. Harga sebenarnya di mana? Di bid offer 72, Pak. Iya. Di 1. Nah, 72. Artinya apa? Kalau pakai stock bid, pakai RTI, berarti harus melihat lagi nih yang lain untuk lihat harga sebenarnya. Kalau menggunakan Mandiri Sekuritas, ya tinggal sudah ada harganya yang sesuai. Candle sama harga itu sama. Oh. Kalau yang jadi berarti kalau di Mandiri Sekuritas ini harganya pasti 72. Ya. Candlenya masih biru ya sudah. Melihat cuma lebih simpel. Nggak perlu bolak-balik lihat sana, lihat sini. Iya, kalau harganya tidak sesuai kan merah birunya berarti juga tidak sama ya? Candlenya sama Bu, pasti candlenya sama. Candle di Mandiri Sekuritas, candle di Stockbit, candle di RTI,
untuk Heikinasi pasti sama candlenya. Kalau Oh, biru jadi ya sama-sama biru, merah ya Oh, sama-sama gitu. merah. Cuman Walaupun harga sahamnya, beda. rumus untuk Heikinasi sama itu sama chart biasa itu beda rumusnya. Oh, jadi kalau di Heikinasi kita tidak usah melihat harganya ya, Pak? Yes, Hanya lihat candle merah birunya aja ya? betul. Oh, oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Silakan. Kolom antrian beli dan kolom antrian jual itu sudah nggak ada ya Pak ya sekarang ya Pak? Di mana, Pak? Di apa namanya di Mandiri atau di anu lain? Antrian beli, antrian jual. Ya ini bid offer. Bid offer ini maksudnya? Kolom antriannya. Jadi misalnya di harga berapa ini? Ya, misalnya di harga 6.575 ada berapa orang gitu? Ada berapa orang yang antri mau jual, mau beli gitu Pak. Kalau di Mandiri Nah, itu- nggak ada, di RTI ada, Oh, Di PON juga ada Pak Oli. di Pinterako ada kayaknya. oh memang di Mandiri toh yang nggak ada ya Pak ya? Ya nggak, ya setiap sekuritas kan beda-beda. Di iPod juga ada Pak Oli. Itu kan bisa membantu itu Pak untuk tahu ini bidnya fake atau enggak kan gitu Pak. Ya bisa membantu, bisa. Kayak gini, ini kan kelihatan di 124 ada 99. Di 125 ada 82. Bisa membantu? Bisa. Ya itu maksud saya kan di Mandiri kok nggak ada gitu loh Pak. Di Mandiri nggak ada, oke. Di tempat lain nggak ada Heikinasinya, kok nggak ada nanti gitu. Jadi setiap aplikasi pasti fasilitasnya beda-beda. Iya. Plus minus. Iya. Nah, saya pikir saya yang tidak bisa mengaktifkan gitu loh Pak di Mandiri. Oh, ya. Maka kita butuh beberapa tool, beberapa sekuritas. Karena tidak ada sekuritas yang lengkap, yang sesuai yang kita inginkan. Kan? Maka kita kombinasikan. Oke. Sesuai yang kita butuhkan. Oke, berarti perlu. Tapi RTI memang tidak Pak, tidak real time kadang-kala Pak. Kalau nggak di refresh gitu loh Pak. Nah, yaitu berarti ada kekurangannya di situ. Padahal kita butuhnya real time Pak ya. Betul. Kenapa sih RTI ini nggak ngasih yang real time? Oke. Oke, ada lagi? Silakan. Pak Holi, Yes. Pak, itu WiFi, dia kan candlenya merah, tapi pergerakannya pagi-pagi itu kencang sekali. Dilihatnya dari mana? Candle bayangan ya? Apa Bu? WiFi. Oh enggak, WiFi saya tadi tahunya dari frekuensi. Jadi candle walaupun merah dia bisa tetap kencang ya Pak? Bisa. Padahal kan candlenya merah tebal Pak. Tangan dulu. Sudah mengecil. Oh sudah mengecil karena naik ya Pak ya? Ya. Jadi saya tahu tadi WiFi itu tahu dari mana? Dari frekuensi. Dari iPod. Jadi kalau di iPod itu Pak, jika muncul frekuensi merah kayak friend itu diacuhkan saja ya, tidak usah diperhatikan. Frekuensinya merah, iya. Jadi cari yang frekuensinya hijau tapi naik. Contoh Amar sekarang, coba lihat Amar yang sekarang. Indo Premier. Jadi cari yang kayak gini nih, yang baru naik kayak gini. Iya Pak. Itu langsung HK. Tapi kalau mau lebih yakin lagi, muncul di frekuensi, cek 100 tick sama 1 menit, sama stok done. Kalau naik, tapi stok done-nya 200, persentase masih kecil, jangan masuk. Karena nggak lama bisa koreksi.
Pak Oli, Yes. nanya Pak Oli, Iya, Pak. kan saya satu laptop mandiri. Terus kalau saya sekalian buka web iPod bisa nggak Pak Oli ya? Bisa. Satu laptop kan? Ah, Oke. Bapak mau lihat Terus apa web- aja? Bisa. Caranya gini. mau Mau lihat layarnya aja. Layarnya. iya, mau lihat iPod webnya doang. Mau lihat frekuensi ya. Frekuensi. Oke. Berarti frekuensinya ini kecilin, Pak. Oh, dibuka Cara dulu. kecilnya gimana Pak Oli? Kenapa? Cara kecilnya bagaimana? Oke, cara kecilnya ini kan ada kanan atas. Itu kan ada tanda kotak ini. Yang mana? Titik 3. Titik 3 kali, Pak. Bukan, bukan. Oh, bukan. Saya Tanda biasanya pakai kotak. titik 3. Untuk double. Ya, double ini loh. Kelihatan enggak yang saya lingkarin ini? Kelihatan. Kanan atas. Ah, Oke, itu diklik. Diklik kan mengecil. ya. Nah, ini bisa Bapak atur, mau dikecilkan, dibesarkan kan bisa. Oh, tapi kita buka ini dulu, web dulu, baru buka Sekuritas Mandiri nih. Enggak, ya bebas mau buka yang mana dulu boleh. Oh, Ini oke, setelah itu Mandiri Sekuritasnya, yang mau Bapak buka apa aja? Swing. 1 menit, 1 menit, 1 stick sama stok dan. Stok dan oke. Aja. Nanti masalah kecil besar nggak masalah, yang penting satu layar dulu ya. Ya, Pak Oli. Nah ini Bapak klik yang ini, tanda screen out frame. Jadi misal ya 100 stick 1 menit, berarti ini ya 100 stick 1 menit. Nah ini kecilkan, kasih screen off frame dulu Pak. 100 stick 1 menit. Tombolnya yang mana? Tombol ini. Tombol ini. Tombol ini. Mana? Yang saya lingkarin ini, terlihat? Oh iya. Nah. Oke. Itu kalau kursor kita arahkan, kan ada tulisan screen off frame. Nah. Oke, itu diklik. Jadi semua yang mau dikecilkan, nah, screen off frame. Apalagi tadi stock done. Stock done, cari lagi stock done di sini. Ini sama, kecilkan juga. Apa? Sorry, screen off frame dulu. Nah. Oh, atur dulu. Atur dulu, besar kecilnya. Screen off frame. Nah, baru layar utama mouse-nya ini kecilkan. Nah, ini kan sudah bisa. Mau lihat, mau tinggal ditata. Stock done. Nah, bawahnya baru itu ya, web ya. Nah, bawahnya nanti kasih web ya. Kan bisa kayak gini. 100 stick. Ini 1 menitnya. Nah, kalau saya beli monitor satu lagi, Pak Oli. Ya. Itu gimana? Di saya settingannya nggak ada dual itu. Ada pasti semua. Nggak ada, Pak Oli. Saya punya, Pak Oli nggak settingin dual. Oh, nggak settingin. Ya itu kan nanti, oke. Misalkan ini kalau satu layar ya. Nah, oke gitu ya, satu layar ya. Oke. Ini. Nah, kalau nanti ini tinggal disesuaikan lah pokoknya ukurannya. Nah, Ya. kalau ada Bapak pakai monitor satu lagi, ya kan tinggal diatur kayak gini. Klik kanan, display setting. Ya, display setting. Nah, di bawah ini pilih yang extend. Ini kan ada duplikat, extend dan yang lain-lain. Pilih yang extend. Oke. Nah, dari layar ini, kan ada di layar utama ini, Mas Ian. Nah, ini geser ke, kalau sudah disambungkan ke kabel HDMI, ini tinggal digeser, pindahkan ke sini. Pindahkan ke layar kedua. Ya, nah kalau dipindahkan layar kedua, tampilannya seperti ini. Mana saya layar kedua? Nah ini layar kedua ya punya saya. Hanya lihat 1 menit, terlihat nggak? Ya. Gitu. Jadi tinggal dipindahkan gitu. Oh, kalau webnya yang mau iPod-nya doang yang mau pindah, iPod-nya yang diklik ya?
Iya, iPod-nya ini. Misalnya iPod-nya ini mau dipindah. Nah. Ini tinggal digeser aja ke samping. Ke layar ya, ke layar. Nah. Nggak, iPod-nya yang mau ke monitor satu lagi, Pak Oli. Iya, iya Pak. Jadi kan iPod-nya kan ini awal. Bentar, share screen. Nah ini kan iPod. Ini iPod ada ini gerak-gerak. Terlihat Iya, nggak? iya. Nah, Iya. ini tinggal digeser ke layar TV misalnya. Ya yang kedua. Nah. Tinggal digeser aja udah ada di layar kedua itu. iPod. Jadi iPod ada di TV, ya kan? Di layar laptop 100 stick 1 menit stok done misal. Ya sudah kan selesai. Jadi ini laptopnya pasang HDMI ke monitor dulu ya. Betul. Langsung Masih praktek, Pak. seperti itu Pak Holi, tapi jeda delay iPod apa namanya? Delay salah satunya Pak. Terus mau saya pindahkan ke monitor, terus iPod di laptop, tetap iPodnya jeda dengan satu laptop. Kayaknya harus 2 laptop deh. Harus 2 laptop ya? Nggak kuat kayaknya. Iya Pak, salah satunya Pak, salah satunya pasti delay Pak. Salah satunya Nggak kuat ngalah. Ya. Oke deh Bu. Delay-nya berapa menit ya Bu ya? Harus Berapa di detik? refresh Pak iPodnya Pak. Oh gitu. Saya sekarang juga modelnya seperti itu, tapi ya saya nggak memperhatikan kalau itu delay atau enggak. Oh kalau enggak, kalau harus di refresh iya Bu sama. Walaupun di laptop sendiri ya harus di refresh. Mungkin karena jaringan ya, mungkin ya. Jadi walaupun di satu ini, saya naruh satu laptop kayak gini, ini saya pajang, tapi kadang memang diem dia. Kadang-kadang Pak, masalah sekarang kalau pakai IndiHome WiFi, Ya. apalagi yang 30 Mbps itu cuma sampai 7 perangkat, Bos. Betul. Kadang diem ya. Kalau diem ya harus di refresh memang. Kayak gini, di reload lagi. Apalagi kayak Pak Holi, berapa HP tambah laptop sambung WiFi. 15 perangkat. 50 Mbps, 12 perangkat, Bos. Ya. Nah mungkin bisa di-share nih apa namanya laptopnya harus berapa, yang model apa, yang apa namanya RAM-nya berapa, terus kemudian jaringan rumah berapa gitu. Soalnya Pak Oli lihat dari handphone kan frekuensinya nggak terlalu maksimal. Gimana Pak? Kalau lihat dari iPod di handphone frekuensinya nggak terlalu maksimal kan, nggak kayak gini dia, nggak kayak web. Betul ya. Dia nggak ada naik turunnya, langsung garis, satu garis aja. Pak Holi, itu refresh-nya bagaimana Pak? Diulang Pak. Refresh-nya tinggal ini Pak. Chat apa? Ini di atas ini loh. Ini Pak. Nah ini diklik. Yang saya lingkarin kelihatan kiri atas. Ya. Kelihatan ya. Nah Kayak korupsi itu. ini kalau diklik ya nanti akan muncul tulisan reload ya. Nah kayak gini. Jadi kalau terlihat ini udah kok nggak gerak gitu kan, kadang gitu. Nggak kedip-kedip. Ya nggak kedip-kedip, maka di refresh. Cara eksekusinya lagi Pak. Gimana? Cara eksekusinya untuk beli, untuk buy. Untuk buy di setelah melihat iPod, setelah melihat apa tadi 1 menit atau 100 detik. Ya, eksekusinya supaya cepat gitu loh. Supaya cepat. Oke. Jadi pertama supaya cepat ya, iPod ini taruh satu layar, 100 stick sama 1 menit, taruh satu layar sendiri, transaksinya dari handphone. Itu yang saya lakukan, Pak. Oh iya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya transaksinya pakai handphone, bukan di laptop. Itu ya. Jadi kita bisa melihat secara bersamaan frekuensi yang lagi naik kan terlihat ya. 100 stick sama 1 menit di laptop. Nah, handphone saya sudah standby. Tinggal ngeklik aja.
Oh, sudah standby ya Pak ya. Ya. Saya terbiasa pakai klik order, jadi saya taruh di situ. Nanti kalau udah mau jual, tinggal geser aja, gitu, langsung Bisa. terjual. Gitu. Yes. Bisa. Jadi kan semua itu tergantung kebiasaan, Tergantung Pak. kebiasaan. Benar. Pakai klik order, ya bisa di sini. Saya nyoba, saya nggak kurang cepat saya. Belum terbiasa. Ya, karena nggak terbiasa dari awal. Nah. Mirai juga ada klik ordernya ya Pak ya, di HP ya Pak ya? Yang di laptop. Mirai. Yang di laptop apa di ini, Pak? HP. Di handphone ada klik order. PC ada. Oh, BCA ada ya? Di PC. Saya nggak tahu Ya. kalau yang di handphone ada klik order. Ya, Saya pakai Mirai kalau nggak salah ada, kalau nggak salah ya. Hmm. Anak saya pakai Mirai tapi nggak tahu, kayaknya ada kayaknya. Di HP Mirai cepat, tinggal klik 2 kali doang, nyentuh 2 kali. Ya. Tuh. Saya di Mirai itu sukanya, saya belinya HK, karena fast rate ya. Belinya HK, di harga berapa aja, nanti dapatnya yang Oh, dia terdekat. sesuai dengan harganya ya Pak. Ya. Jual juga gitu. Jual di bawah tuh. Nanti terjualnya kan sesuai harganya. Di Oh. harga jual sesuai harga bid ya. Menyesuaikan ya. Yes. Jadi nggak pakai antri. Iya, Pak. Unggulannya Mirai itu. Holly, Yes. selain Mirai dan Ajaib, apa ya Pak yang bisa begitu Pak? Selain Mirai sama Ajaib. Pak Yanuar apa Pak Yanuar? Saya pakainya Mirai untuk yang fast rate. BCA nggak bisa Pak, harus sesuai. BRI nggak bisa. BRI nggak bisa, BCA nggak bisa. Apa Ajaib? Nggak, yang bisa ini loh, misalkan Agro, kan harganya 472. Ya. Saya beli 480, dapatnya tetap 472 atau 474. Jadi bukan di 480 dapatnya, nggak nunggu gitu. Ada yang nunggu Pak, Ajaib nunggu. Ajaib nunggu. Beli 480, berarti nanti dapatnya saat nyentuh 480. Iya. Oh. Berarti Sama. Mirai doang. MNC bisa kayaknya MNC Pak. MNC bisa? Kayaknya bisa Pak. Nah itu. Sekuritas yang dimiliki dicoba. Coba satu lot dulu. Beli satu lot di harga berapa. Kalau nanti tereksekusinya di harga realnya, berarti itu bisa. Baik Pak, terima kasih. Yes. Ada lagi yang lain? Ya Pak. Yes. Pak Oli saya belum bisa masuk RTA ini. Belum bisa masuk RTI. Oke. Iya. Ibu nyampe mana? Belum simsalabim. Masalah di Bim salabimnya belum? masalah di password. Oh, password. Oke. Ya Berarti selalu Ibu invalid gitu. Oke, Ibu sudah verifikasi belum? Belum. Nah, ya itu. Oke, gini. Ibu sudah daftar belum? Sudah klik registrasi belum? Sudah. Jadi kan awalnya gini. Baru masukin email. Gimana? Iya, emailnya udah. Terus giliran di passwordnya bermasalah. Oke. Ibu seperti ini. Awalnya daftarnya terlihat di layar. Bentar. Layar saya terlihat. Iya, seperti ini ya. Email sudah dimasukkan, sudah diinput. Sudah ya, dengan passwordnya suruh selalu invalid gitu. Oke, passwordnya ya. Ada huruf besar, huruf kecil, sama angka. Minimal 6 huruf. 6 huruf ya. Ya. Iya. 6 angka. Udah sih, udah. Tapi invalid terus. Bukan. Passwordnya udah confirm, sudah dikonfirm. Passwordnya itu invalid. Bisa tunggu deh. Saya ulangin ya. Gini aja, Ibu buat password yang mudah aja. Misal gini, huruf besar ya. Nih, tunjukin kayak gini. Pakai M besar. Sama Ibu.
Master gitu aja. Master ini berapa? 6. Master 1. Ini kan sudah 7 ini. Oke. Bawahnya juga sama. Bentar. Master 1. Master 1. Nah. Jadi ini samakan. Baru ini masukkan nomor handphone Ibu. Ini dicentang. Emailnya masukkan, passwordnya master 1 gitu aja sama. Nih. Centang di sini, jangan lupa, lalu klik register. Oke Pak, baik saya coba. Oke. Nanti kalau sudah klik register, Ibu cek email, di situ akan mendapat email verifikasi. Oke. Ada lagi? Ya Pak, saya coba dulu. Oke. Pak Holi? Baik Pak, terima kasih. Yes. Pak Holi, Ya, Bos. kalau iPod itu mau pakai di HP, bagaimana Pak Holi caranya? Pakai di handphone caranya. Buka iPod-nya kayak gini. Ya. Buka iPod. Oh. Bisa langsung install pakai web ya? Pakai web bisa. Nah, yang bawah ini, Pak. Oh. AI trending. Cari yang live. Ciri saham yang harus Live, diwaspadai ya. ketika Ya. pengiriman. Kalau seperti ini terjadi, Itu adanya di mana Pak Holi? akan Ada apanya, Pak? Maksudnya di iPod-nya ada di stok atau di mana? Di stok atau di Assalamualaikum. stok yang mana ya? Stok nih. Maksudnya buka iPod itu ini. Buka dari awal dulu, Pak. Oh. Ya, terus? Bapak sudah login. Oke, saya Ya login. Bapak login, ya iPod, kan? Oke. Terus? Oke. Mana tadi ya? Tampilan awalnya apa, Bapak? Hah? Tampilan awal. Oke. EZ di atas ada nggak? Bapak tampilan awalnya apa? Kasih saham. Ya, sekarang tampilan awalnya kayak gitu sekarang, Pak Oli. Ya. Bukan ini. Ini kok gini tampilannya. Gini aja. Bapak tampilan awalnya seperti apa? Screenshot aja. Nanti saya tunjukkan mana yang harus diklik. Oh. Karena tampilan awal karena saya sudah terbiasa masuk kayaknya nggak sama. Nanti tinggal Oke, nyari oke. yang IZ. Nanti saya WA ada. Oke. Nah, ini Pak. Nah, tampilan awalnya gini. Ya. Bener nggak gini tampilan awalnya? Benar. Oke. Klik yang IZ ini, Pak. IZ ini. Oh, ya udah. Kalau sudah diklik kayak gini. Nah, di atas ini kan ada mini. Ini. Mini ganti all. Halo, coba lagi bersama saya di channel Rosangali. Kalau sudah di all, tinggal geser ke bawah. Oh. Oke Pak, nanti saya coba Pak. Terima kasih Pak Oli. Oke, Bos. Oke, ada lagi yang lain? Pak, tadi kalau untuk swing sebaiknya ngeceknya jam berapa sama jam berapa aja, Pak? Ngeceknya 11.15 sama 14.30. Makasih, Pak. Jadi maksimal 2 kali. Gitu.
Ada lagi? Sudah cukup? Yo. Oke Pak Oli, saya izin live. Manado. Oke. Oh, sudah 4:30. Ya. Pamit dulu Pak Oli ya. Oke, thank you semuanya. Semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan dan saat trading bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih, selamat sore semuanya. Selamat sore, Terima kasih, Pak Oli. Terima kasih Pak Oli.